Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan menurut kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin bahwa kerenteknya hati atau hatir itu ada bermacam-macam. Ada dari syaitonia, ada dari malaikat, dan insya Allah mungkin dari Allah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nggak ada pemahaman ngeten Gus. Al-Quran yang paling dekat dengan hidup adalah Al-Quran Qadim. Karena kalau Al-Quran yang bersirat ataupun Al-Quran yang bersurat itu di luar, bahasane masuk ke kategori syariat. Nah, pemahaman kula niku leres napa mboten Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Al-Quranul Karim, wahyu Allah yang tersurat, yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yang sebagai barang warisan satu-satunya Rasulullah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Dari pandangan syariah itulah Al-Quranul Karim. Tulisan yang bisa dan dilihat mata. Mata yang kami maksud ainul basyariyah, meripat fisik. Firman Allah yang bisa dilihat dengan mata zahir. Ini memang tertulis di dalam mushaf, di dalam kertas-kertas. Apakah itu ditulis dengan mesin, apakah dengan tangan, yaitu wahyu Allah yang tersurat. Ada wahyu Allah yang tersirat di dalam hatimu masing-masing. Itulah yang disebut Al-Quranul Qadim. Ada pemahaman bahwasanya lebih dekat Al-Quranul Qadim daripada Al-Quranul Karim. Apakah pertanyaannya pemahaman ini benar? Jawabannya adalah benar bagi ahli suhud. Ketahuilah bahwasanya Al-Quranul Qadim itu wahyu Allah yang tercipta sebelum zaman azali. Apa zaman azali itu? Zaman dunia seisinya belum tercipta. Lebih dahulu mana cahaya yang ditimbulkan sebuah lampu dengan setrum? Jelas
Anak kecil menjawab lebih dahulu setrum. Bila boleh aku atau kami tamsilkan, kami perumpamakan Al-Quranul Qadim yaitu setrum, Al-Quranul Karim adalah cahaya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan kitab iku minadz-zulumati ilan nur, datangnya bisa mengubah situasi dirimu dari jahiliyah menuju Islamiyah, dari gelap menuju terang. Kok iso? Ini Pak, zaman dahulu kala, taruh aja di zaman kita, Rasulullah Muhammad, sebelum datangnya Al-Quran, hukum ngeloni bojone tonggo iku gak apa-apa. Paham? Iku zaman jahiliyah. Ora eneng hukum. Iki sebelum Al-Quran teko. Loh, sadurunge Al-Quran kan ono Injil. Lah ngoten nggih. Loh, Injil gak berlaku tah? Lah Injil iku salah tah? Karena pada zaman itu sudah ada upaya pembelokan firman Allah. Firman Allah. Ngertos Babel, saiki kan munculi perjanjian lama, perjanjian baru. Artinya gini, sebelum Rasulullah iki diutus di muka bumi ini, Al-Quran dengan dibawa oleh Rasulullah, sebelumnya iku Injil wis didukno nang Nabi Isa. Di dalam ajaran Injil itu tidak jauh berbeda dengan Al-Quran. Nggak ada bedanya sebetulnya itu. Tetapi setelah beliau iki diwafatkan oleh Allah, artinya diwafatkan, wis sakmene ae tugasmu. Lho ngene lho iku. Gak diwafatkan dipateni ndak. Wis sakmene tugasmu. Di situ bermuncullah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang merusak isi kandungan firman Allah di dalamnya, termasuk di dalamnya mengatakan Muhammad atau Ahmad tidak ada, termasuk di dalamnya ibadah hari Sabtu diganti hari Minggu, termasuk di dalamnya mengatakan bahwasanya Isa Yesus itu disalib. Keterangan ini bisa kau lihat di dalam Al-Quran. Ada satu pertanyaan, apakah Isa atau Yesus itu disalib matinya? Quran jawab tidak. Apakah Isa atau Yesus itu Tuhan? Dijawab di dalam Al-Quran itu utusan Allah. Bis. Bapak Ibu, kalau Al-Quranul Qadim itu sebagai sumber segala sumber, tergantung kau jadikan apa hasil sumbernya. Apakah kau keluar dari maksud yang sebenarnya, ataukah kau tetap mengatakan yang sebenarnya?
Ibarat air keluar dari sumbernya, entah kau jadikan air bersih yang disebut air putih, ataukah kau buat kopi, kau buat teh, kau buat apapun, itu urusanmu. Yang jelas sumbernya dari mata air yang bersih. Ibarat seperti itu. Setrum terserah. Kau jadikan cahaya yang berupa lampu yang bisa menerangi kegelapan. Apakah kau jadikan sesuatu untuk nyoder, untuk nyetel dangdut, untuk pengajian, untuk macam-macam, silahkan. Semuanya ada maksud sendiri-sendiri. Makanya ketika saat di Al-Quran berbicara tentang An-Nas, ya ayyuhan nas, itu bahasanya tidak Allah murni, bahasanya Rabbukum, pangeran. Rabbi, jadi pangeran. Lah, bahasa pangeranmu, Tuhanmu, iki di dalamnya ada Allah, ada Allah, macam-macam. Iki nek nas. Tapi bahasa Allah khusus itu akan masuk di dalam ayat yang mengatakan memanggil amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ngoten. Mesti. Tapi ya ayuhan nas sampai golek ining Quran, nek ngomong nas, nyeluk nas, iki mesti ngomong Robba, ilaha, pangeran, pangeran kamu semuanya. Berarti ning gunung isine pangeran jenenge miturut awakmu sopo, terserah. Bahasa sederhana orang-orang yang sudah dijadikan Allah sebagai kekasih, bah kuwi nggawe jeneng Allah, bah jeneng Allah, bah jeneng Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, mboten napa-napa. Kefanatikan itu perlu, tapi nek fanatikmu menjadi keterlaluan, akhiri fanatikmu jenenge sekuler, jenenge fanatik yang gak ndalan. Ujung-ujungnya pasti ada perpecahan. Itu pasti gak rukun. Tetapi kalau kau sudah masuk di dalam kesyuhudan Allah, kau tidak fanatik dengan nama. Enggak. Semuanya bisa kau jadikan sebagai media untuk bertemu Allah atau hidup. Yes. Yang menjadi persoalannya kan gini, ketika sumbernya dari setrum kau jadikan macam-macam warna, yang jadi persoalan, kau ini tidak tahu sumber yang sebenarnya. Akhirnya jatuhnya hatimu adalah egois, jatuhnya hatimu adalah duduk di takholi. Ini yang menjadi kesalahan dalam proses diri kita. Bapak Ibu, jadi benar Al-Quranul Qadim itu lebih dekat dalam dirimu, karena itu akan muncul dalam hatimu manakala hatimu sudah tidak lagi terpengaruh dengan hijabnya hatimu kepada Allah. Prinsip mengatakan ngeten, apakah sesuatu selain Allah itu bisa menutupi hatimu, sedangkan waladhi zaharat bikulli syai'in,
sedangkan Allah itu nyata di dalam setiap sesuatu. Apakah mungkin hatimu bisa tertutupi oleh sesuatu pada Allah, padahal Allah itu nyata terhadap setiap sesuatu? Jawabannya tidak mungkin, alias mohal. Iki ahli syuhud, ahli hati yang sudah bisa sampai pada Allah. Maka benar orang ini mengatakan Al-Quranul Qadim itu lebih dekat di hati saya, pada saya, daripada Al-Quranul Karim. Orang yang seperti ini hatinya sudah memakai hukum di dalam Al-Quranul Qadim. Inilah Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-arifun, golongan yang sudah dimasukkan hamba Allah yang menjadi budaknya Allah, bukan budaknya hawa nafsu. Itu bahasa tren. Arifun adalah orang yang hatinya sudah ma'rifat pada Allah, sehingga kemurnian Al-Quranul Qadim di dalam hatimu jelas terjaga, jelas niki terjaga. Setiap kali turun di dalam hatimu, gak mungkin di situ ada bisa nafsu itu mengikuti campur di situ, gak iso, mboten saged. Jadi firman Allah itu terjaga dari makhluk apapun, dalam keabsahannya, dalam kesuciannya terjaga. Begitu sing dimaksud syair yang mengatakan Al-Quranul Qadim yaiku wahyu kang minulya. Wahyu kang minulya itu sudah nggak ada yang bisa membandingi. Wahyu kang minulya ya kuwi wejangane guru kang was kita sangka dene kepentingan hawa nafsu. Sing wahyu iku ditancep ning jero dodo, berarti ditulis. Atimu minangka papane kertase, lesane guru kita adalah minangka pulpene yang ditulis dengan bentuk diwejang kuwi mau itu tadi, akhirnya membuahkan satu kefahaman di dalam hatimu untuk mengeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang. Wis, dados jawabane benar lebih dekat. Tetapi ada proses seseorang itu tidak mengetahui langsung Al-Quranul Qadim jikalau tidak melalui Al-Quranul Karim. Jadi mereka mengetahui Al-Quranul Karimnya terlebih dahulu, kemudian mencari Al-Quranul Qadimnya. Ada proses yang seperti ini. Ada proses yang seperti ini. Akhirnya apapun yang terjadi, kalau sudah tahu, mesti sumbere ngomong ke Al-Quranul Karim tapi Al-Quranul Qadim. Tapi seseorang yang tidak mengerti tentang Al-Quranul Qadim mesti ngomong sumber teko Al-Quranul Karim. Contoh, tak nisbat nih. Di dalam hati akan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya di dalam ruangan ini jadi padang sebab lampu. Hati nggak mungkin ngomong nang setrum. Itu pasti.
Ati ada satu keimanan bahwasanya padange kahanan ini sebab karena lampu, cahaya yang ada di lampu. Gak mungkin ati langsung isok sambung nanggone setrum, gak mungkin. Karena apa? Hukum sebab. Di dalam hukum syariatiku mesti tidak terlepas dari sabab musabab. Iki mesti dikaitno atau dikatakan wasilah atau lantaran itu pasti kakak gak. Iki hukum syariat dan minangka mungguh hukum syariat iku yo sah-sah saja karena di dalam hukum syariat itu memakai akal. Akhirnya terjadilah sebab musabab. Sebabnya apa? Awakmu mau kok gak iso ngentut. Oh, mangan kai. Wis macem-macem. Sebabnya apa? Awakmu kok iso tiba iki mau kepreset. Ngomong iki lunyu. Mesti ngomong sebab musabab. Gak iso, gak bisa hati langsung ke Allah mboten saged. Karena memang buta. Boso lampune murup, alhamdulillah padam. Gak bisa hatimu langsung masuk ke Al-Quranul Qadim, gak bisa. Segala apapun yang terjadi mboten saged. Wong namanya ahli hijab yang gak bisa sampai kepada Allah. Sampak gegermu dengkeen, umurmu sampak 90 tetap tidak bisa sampai pada Allah. Wong ahli hijab mboten saged. Wis dados benar Al-Qur'anul Qadim itu lebih dekat daripada Al-Qur'anul Karim, itu cuman dalam golongan ahli sunnah. Oke, wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Agus wangsul datang tema pertama ingkang kaaturaken kula wau. Inggih menika perpindahan saking makom asbab dumateng makom tajrid lan sakwangsulipun. Menurut pandangan kula pribadi sadereng saking kelepatan kula piyambak mungkin bab perpindahan menika engkang kathah prosentasipun dipun sebabaken saking pengaruh duniawi. Nah, pengaruh duniawi menika engkang menduduki persentase engkang tinggi kangge perpindahan rumaosipun asbab dumateng tajrid utawi ing tajrid dumateng asbab. Kados pundi Gus ngicalaken ingkang kala wau sampun kadhawaken bilih nggih menika kangge ngicalaken syahwat samar kangge perpindahan kala wau minangka dalan ingkang kados kaaturaken inggih menika sarana ngawontenaken hubungan kalih Allah ingkang saestu-estunipun. Menanggapi menika wonten ing salah setunggaling ayat kaaturaken bilih harta, anak, bojo, keluarga, bondo donya menika dipun sebautaken ing ayat menika minangka perhiasan. Kabeh perhiasan menika kedah kita salap, kita tanggalkan semata masih di dalam kehidupan ini masih membutuhkan perhiasan-perhiasan tersebut. Makaten kelepatan wonten kula diri kula piyambak keleresan wonten Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
wa'lamu annama auladukum amwalukum wa azwajukum fitnah. Ada ayat yang mengatakan bahwasanya semua urusan duniawiyah itu sebagai uji. Ini kalau kita masukkan dalam makna mutasabihatnya adalah bagaimana semuanya itu menjadikan satu media hatimu untuk bertemu Allah, sehingga bahasa perhiasan itu jangan sampai menjadikan hati takabur. Ada yang mengatakan menjadi fitnah. Jangan sampai hal itu menjadikan persoalan hatimu sehingga tidak sampai pada Allah. Ada yang mengatakan menjadi mungsuh, supaya hatimu tidak maidu dengan urusan dunia. Sebab bisa jadi hal itu kau jadikan media untuk bertemu Allah. Ditegaskan dalam satu ayat bahwasanya Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana, dan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Ada yang mengatakan juga dimanapun kau bertempat atau mengarah, di situ ada wajah Allah. Satu pertanyaan, bagaimana hati bisanya tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu? Sebab satu sisi tidak kita ingkari, kita tidak munafik. Di dunia ketika saat ini atau kapanpun selama kita di dunia itu jelas membutuhkan kepentingan dunia. Tidak memandang Anda orang rakyat ataupun pejabat, bahkan konglomerat pun semuanya butuh dengan kehidupan dunia. Artinya semuanya itu tidak terlepas dari kita yang membutuhkan karena masih di dunia. Bapak Ibu, ada apa? Allah dunia. Padahal satu sisi Allah sendiri sudah menegaskan bahwasanya tidak akan kuperintah apapun kecuali illa liya'budun. Niki kula teringat ceritane Nabi Musa berguru nang Nabi Khidir. Niki dalam ayat Allah menjelaskan Nabi Musa tidak kuat ketika berguru terhadap Nabi Khidir dengan aturan yang sudah ditetapkan Allah lewat Nabi Khidir. Nopo aturane? Musa, kuwi nek merguru nang aku ojo kakean, ojo kakean protes. Artinya kita tidak boleh memandang segala apapun yang telah ditetapkan Allah, lebih-lebih aturan yang ditetapkan terhadap guru-guru kita. Sing tak maksud guru-guru kita adalah guru akhirat. Sebab bisa jadi Allah menguji terhadap dirimu dilewatkan guru-guru kita. Contoh,
Guru-guru kita mengatakan kau harus ke barat terus. Guru nih lo melaku ngetan gak mbok nih iki nek gak nyadari kadang protes Pak dalam hati ngongkon-ngongkon ngulon awake dhewe ngetan goblok. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Alasan apa yang mendasari antara Khidir dan Musa itu berpisah? Apa yang mendasari? Hanya satu. Nabi Musa ngendelke hukum syariat, boten memandang dari hukum hakikat. Hukum syariat mengatakan orang yang tidak bersalah itu tidak boleh dibunuh. Apalagi yang dibunuh adalah anak kecil. Protes Nabi Musa. Aku rene iku guru nang awakmu, Khidir. Bahasa kasar lho umpama ya. Kok malah kok ajari koyo ngene, kok weni apa jenis pelajaran aku jenengan bunuh arek cilik. Gak cocok. Dalam hatinya Nabi Musa. Padahal sudah jelas Allah memerintahkan kepada Musa untuk berguru terhadap Nabi belum saatnya Pak memang kanggo nguji memang. Wes kedua, ketika melihat seseorang yang menyeberangkan muara, yang menyeberangkan apa jenenge kali gede ngono ya, sungai besar katakanlah samudra, di tengah-tengah Nabi Khidir telah membocori kapal, akhirnya kapalnya tenggelam. Wis protes maneh, terakhir masuk nang kampung gak dihormati penduduk. Nabi Musa muring-muring, umpama aku kiai budal ngaji ana kono satu pun samiin pendengar iku gak ngurmati aku blas, cuek. Bener nek kiai teko iku disalami, terus ditukno ngombe sing enak, terus buah-buahan dan sebagainya ngoten Pak nggih. Gak mlebu metu garing. Ngopo sing rokok gak ono. Karepe Nabi Musa. Lalapo Nabi Khidir gak dihormati kok malah bantu penduduk lewat pagar yang mau roboh itu dibangun kembali. Posisi bir Khidir mungkin ini gak dihormati kok awak dhewe kan bantu kok yang protes. Alasan Nabi Musa tidak bisa sinkron ambek Nabi Khidir karena Nabi Musa masih bersikukuh hatinya dengan hukum syariat. Ketika dihadapkan hukum hakikat yang tidak sesuai dengan syariat, otomatis siapapun Anda pasti protes. Wis akhirnya cerita terjadilah perpisahan. Akhirnya dihukum Gusti Allah 40 dina 40 wengi kengken munggah gunung Turisina. Nabi Musa kanggo pembelajaran ninggalno umate ditinggal, hati kehormatan ditinggal, kabeh ditinggal, wis rono budal nang gunung belajar dadi wong gendeng. Sampai umate ngomong ini, kalau Musa wong gendeng goleki pangerane munggah nang dukur gunung. Jadi kaum kan mengatakan seperti itu. Wis kembali dari pertanyaan, bagaimana kita bisa tidak terpengaruh dengan syahwat dunia padahal itu tetap harus kita
cari atau kita butuhkan. Cara yang jitu Bapak Ibu, cara yang langsung sampean iku tidak bisa terpengaruh, cuman satu. Deloken uripe ojo didelok makhluke. Lihatlah alladzi asra bi abdi. Lihatlah hidup yang memperjalankan itu. Jangan melihat makhluknya yang berupa kebutuhan dunia. Pun hanya itu. Nah, caranya bagaimana? Ini tidak terlepas dari kunci hatimu bisa melihat hidupnya, yaitu sirul asrar. Pun niku tak kunci nih. Nggih mohon maaf Bapak, santri biyen Mbah Yai gak dibuka sirul asrar. Mboten dibuka. Wis ngger pokoknya dikira iki kamu. Ya wis dikira terus. Makanya wong biyen apa sakti-sakti. Memang zamane biyen iku mohon maaf mungsuhe londo lan sak piturute. Secara fisik kudu sakti. Yang ngaten niku. Ya Allah, ya wis wancine nek cara saiki diterapno kaya dene zaman masa dulu, miturut pandangan saya kurang tepat. Apa kok kurang tepat? Karena wong saiki iku senengane wetenge gede. Sampeyan delok wong wedok-wedok saiki ya tingali. Jarang sing kenditan. Mari meteng ae wis, mari bayi. Seran utawa gak ono sing kenditan. Artine wong saiki wetenge gede sebab kakean. Nanjane ono sing dipangan, ya biyen gak ono sing dipangan. Dadi kenditan, nah mangkane langsing wong biyen niku. Wong saiki duwe anak loro morot ya. Ora tau kenditan. Artine mangane dilos mawon. Dilos ae. Wis nek wis mangane dilos ya penyakite akeh bulian. Wis mangane dingkrek kae lah, ojo mangan nek gak weteng lu. Enggak masih gak luwe ana wiwilan ngono iku. Nyemil wong sakniki gak lanang gak wedok lho Pak iki ya. Gak lanang gak wedok. Wis saiki zamane antara buka, ya ta? Wis akeh sandang akeh pangan, ya mesti wis wayah. Mula dengan dasar inilah sehingga kami berani untuk membuka sirul asrar supaya Anda lekas sampai pada Allah. Nggih mohon maaf Pak, kula nggih kata sing protes mursid niki. Estu mulai tahun 2005 niku kula pun diprotes. Mengapa sirul asrar itu kok ya dibuka padahal itu rahasia Allah? Siapa yang berani membuka rahasia Allah, maka di situ ada konsekuensinya. Apa? Umur jange 70 dadi 50. Dipotong. Tindekno umure. Wis babano. Kula nggih kula titeni. Mosok 50 matek gitu. Saiki wis 51 kok durung matek. Wis Bapak Ibu, udahlah, semuanya itu berangkatnya biar tidak jadi kepentingan nafsu, harus kita kembali semuanya juga karena Allah. Itu aja. Jadi aku yakin dengan dibukanya sirul asrar nuju ke fana'u dzikri mempermudah si salik, mempermudah si murid untuk cepat meraih al-arifin, meraih tingkat makrifat pada Allah. Memang Bapak Ibu,
Ini keterangan zuhud umum gak tembiku toh. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, kau harus melakukan zuhud umum, di mana pagi, siang, sore gunakanlah hatimu selalu berzikir pada Allah. Ternyata yang dimaksud al-insan 25 niki zikir yang bisa tembus menyang makrifat Allah adalah di sirul asrar. Lah nek nanggone zikir sir kuwi dadi wong sakti, Pak. Dadi sakti ambean. Wong karomah. Dibuka muka syafahnya datang Allah. Wis. Ini Pak caranya sampean bisanya untuk bisa keluar dari godaan pepaes kepentingan hawa nafsu. Memang di dalam ayat banyak yang menerangkan tentang masalah duniawiyah. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Tak gawe api-apian, tak gawe pepaes. Jenenge kesenangan dunia itu terhadap umat manusia. Kira-kira mereka manusia itu melihat saya, kembali kepada saya, mencintai saya, ataukah selain saya, sehingga itu menjadikan ujian. Ini diterangno dalam ayat lain, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maksudnya adalah oke, urusan duniawiyah itu juga kau bawa, kau cari, tapi ketika pencarian itu secara fisik saja hatimu larilah kepada Allah, itu nanti tidak akan terpengaruh dengan urusan-urusan duniawiyah. Nggih, wonten melih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di penjelasan Gus niki bahasa isyarah. Nomor setunggal huruf alif mboten saged wicanten bilih mboten enten huruf ba. Huruf ba niki mboten saged sempurna nek mboten enten ta, sa, jim ngantos ya. Ingkang nomor 3 huruf alif diibarataken kados mayit dipun talini 3. Matur suwun masalah diibarataken kados mayit dipun taleni 3. Oke, sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi. Allah sengaja hambanya melalui berbagai macam pengenalan isi daripada yang diciptakan. Allah mengenalkan dirinya terhadap hambanya lewat berbagai macam perkara yang diciptakan Allah. Ibarat jenengan kenal arek wedok iku iso kenal lewat ono sing dadi obat lamuk. Biyen niku arane PTT. Biyen pengantar niku lho Pak, jomblang. Allah sengaja mengenalkan sifat nyatanya, wujudnya Allah terhadap hambanya prosesi lewat dari perkara yang diciptakan Allah. Contoh, ono godhong, gedhong iki tekan ndi? Oh, wit kae nyukulno godhong. Di godhong bahasa Indonesia apa? Daun. Ya. Ada daun, yang daun itu asalnya dari tangkai dari pohon kembali terus diurut dari tanah, menancap tanah. Kemudian
ada satu pertanyaan. Daun ini kok bisa hijau, merah dan lain sebagainya. Terus dari tangkai pohon, terus kok yo hidup. Kemudian apa hubungan nambah tanah ini? Akhirnya sedikit demi sedikit tafakur itu berjalan. Yang endingnya, muaranya akan mencari hidup sing dadekne perkara iki mau. Terlepas Anda agama Islam atau ghairul Islam, mesti berpikir berarti ada sesuatu hal yang tidak bisa dilihat oleh kasab indra basariyah. Itulah secara umum disebut Rob, Tuhan, hidup. Nah, Allah sengaja mengenalkan dirinya cara ngetokno awake lho Pak. Ngetokno awake lewat berbagai macam apa yang dijadikan Allah di dunia ini. Iso ngomong bak sebabe ono alif. Mari alif ya ba, mari ba ya ta, mari ta ya sa. Begitu seterusnya. Jadi proses-proses untuk mengenal Allah berbagai macam jalan. Kalau orang Jawa dulu untuk mengenal hidup lewat lingkungan. Lingkungan yang kami maksud adalah yo alam iki. Mempelajari pohon. Makanya ono sing koyok nyembah pohon. Asine hidup. Sampak-sampak zaman sekarang ada pohon yang disakralkan. Lah wonten nggih? Tinggal pertanyaannya yang bersangkutan itu lari terhadap hidup, yaitu Allah. Yang berkuasa di situ ada, apakah ada selain daripada Allah? Ya kari ndelok wong ya apa? Kadang-kadang wong iku pohon iku diwehi sewek. Seperti di Bali. Lha ngono iku takok atine iku mlayune nang ndi? Saya katakan, Anda manakala melihat seperti ini atau bahkan melakukan seperti ini, manakala hatimu ke akad, gak apa-apa. Coro hakikat nek coro syariate ya digelakno musik ya iki. Mestine nang masjid kok. Apa bedane sampe nang masjid Allah Akbar ngarepmu iku tembok? Apa bedane tembok ambek wit-witan? Sing penting atimu iki nang ndi? Paham nggih maksud kula? Dan seterusnya, berangkatnya dari alif, Anda akan bisa sampai pada Allah. Bahasa prosesnya Anda mengenal ciptaannya lewat proses. Nomor loro, iso muncul tak manakala ada bak. Itu semuanya 1 dan 2 itu karena proses. Proses sampean mengenal Jaya Baru kadang-kadang lewat delok YouTube tidak sengaja. Terus sampean mendengarkan materinya kok cocok, mergae dulu pernah mengkaji tetapi belum sefaham ini. Akhirnya mencari. Disanya akhirnya komunikasi dengan saya. Khalifah. Tangan kanan. Anda tidak akan pernah bisa sampai ke mursyid manakala belum melewati khalifah. Khalifah
daerah Mojokerto sopo, no daerah Situan. Yang diperintahkan Allah satu, supaya Anda langsung bisa ketemu saya walaupun lewat suara. Dua, ben ora ono ketiga, sampan iku kata Rasulullah, innama ana basarum mislukum, supaya Anda tidak mendewakan selain Allah, sehingga akrab, ngomong sak ngomong takon iku gak sungkan. Sebab biasanya ada khalifah gak iso sampean ketemu, didenteni sampean gak sah dan sebagainya. Nah, itu malah mempersulit, kalau menurut pandangan saya mempersulit perjalanan Anda, menghambat perjalanan Anda menuju pada Allah. Jadi memang sengaja Allah nyetel sing koyok ngene iki supaya kita semuanya itu bisa berbondong-bondong ditelik nih, nggak ada, semuanya dibuka tergantung panjenengan. Bon. Untuk nomor 3 huruf alif iku diminangkakno wong mati iku ditaleni telu. Iku yok nopo maksude? Jenengan di dunia itu perputaran 3 hal, ya. Ono sing jenenge basirun wa mubsorun wa basorun. Ada yang melihat, ada yang dilihat, ada mata yang buat melihat. Proses suluk sampai datang Allah awal memang ngoten. Ngomong proses lupa iki ya. Belum sampai ke ahad, ketunggal ma'rifat Allah, belum. Memang di situ ada yang menghadap, ada yang dihadap, ada perkara fasilitas untuk menghadap. Harus memangnya. Tetapi nanti kalau kamu sudah ke ahad, maka 3 perkara ini tidak ada. Berarti 3 perkara ini datangnya dari Allah. Bahasane alif iku diminangkakno wong mati sing di taleni telu. Berarti perkara telu sangka dene perkara siji. Ini kalau bahasa tauhid ahadiyah, kau harus bisa mengahadiyahkan menuju ahad. Artinya apa? Ngeten. Ahadiyah itu apa toh? Ahadiyah itu banyak. Ngomong masalah urip, hidup yang ada di pohon, makhluk, hewan, makhluk manusia, makhluk malaikat, makhluk iblis, makhluk apapun, hidup iku harus kau ahadiyahkan. Ahadiyahkan itu apa? Sampai cecep dadi siji. Sampai kalau bisa nyecep jadi siji, maka kalau sudah jadi siji, ini namanya ahad. Kalau sudah di ahad, maka tidak ada kalimat ini hidupnya setan, hidupnya malaikat, hidupnya manusia, pepohonan ataupun hayawan, tidak ada. Bahasa tunggal, hidup ya Allah iku, Allah ya hidup iku. Ini namanya hati yang sudah terbebaskan dari perkara selain Allah. Jadi telung apa jenenge talenan itu harus bisa kembali kepada satu maksudnya. Iso menuju satu, akhirnya wak moden ngomong nek ditakoni he fulan sapa pangeranmu, jawaban Allah, sebab Allah iku satu. Pak Mudin lho iki ngomong, mesti murui
mayit. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, iku hukum syariah kabeh iku sebetulnya itu pengajaran berbentuk isyarah ngisaroi nandakno nanggone pelaku. Sapa pelakune? Allah. Mestine kudu ngono. Makanya yang kami simpulkan, semua apa yang ada di dunia ini miturut proses itu adalah lahan, ya, atau sesuatu untuk kau jadikan mengenal hatimu pada Allah. Proses-proses tergantung Anda lewat mana, monggo kerso. Kan dunia ini bagaimana caranya bisa kembali lagi pada hidup. Roh iku sangka endi? Raga iku sangka endi? Kalau kita bicara masalah manusia terdiri dari dua unsur, jasad kasar yaitu raga, jasad halus itu adalah roh. Tetapi kita harus tahu prosesnya, ya. Kalau kita bicara tentang proses jasad, ya, sampai Allah mengatakan ketika menjadikan Nabi Adam itu diambilkan Nabi Adam diciptakan dari tanah, iku jasad, ya. Bahasa saiki sampai ikut dikatakan dari tanah, nalare bagaimana prosesnya? Lah iku mbok bapakmu mangan panganan tumbuh-tumbuhan kuwi, tumbuh-tumbuhan teko endi? Teko lemah. Akhirnya jadi nutrisi dimakan bapak mbok, bapakmu menghasilkan nutfah utawa mani. Oh mangan kewan, ya kewan tekon dimangani. Ayo, ya teko tanah maneh. Iki bahasa jasad, bahasa fisik. Yes. Di dalam nutfah mani itu ada alam yang namanya nukot goib yang menjadi tempatnya ruh. Ini dari mana? Kita harus tahu. Oh, dari hidup. Hidup itu Allah. Akhirnya muncul Nur Muhammad. Nur Muhammad muncul roh. Roh akhirnya muncul Insanul Kamil ketika saat proses 40 kali 3 dengan jasad, akhirnya jadilah manusia. Terus saiki ngomong proses ikulah yang kata Allah dalam Quran disebut sebagai inna lillahi. Sekarang bagaimana kau wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah lagi. Bagaimana caranya? Kau harus melebur semuanya. Yang tadinya aran makhluk, yang tadinya aran jasad, yang tadinya aran ruh, yang tadinya aran Nur Muhammad, semuanya harus lebur kabeh. Ibarat ini adalah anting-anting. Bagaimana kau akan mengembalikan menjadi bur? Cek gak dadi anting-anting, cek gak dadi jeneng ali-ali utawa sing disogokno ngeten napa? Tindik, harus kau lebur. Nglebure ya diobong. Akhirnya mencair. Lah ngoten nggih. Nek mencair wungkul kok arane apa iku? Ali-ali ya dudu. Tindik apa jenenge? Tindik ya dudu, binggel ya dudu, gelang ya dudu, kok arane apa? Wungkul niku lho, Pak. Iku prosesnya. Kok arane apa? Manusia salah, makhluk salah, roh salah. Ya wis, aranono hidup. Yang hidup itu untuk mempermudah. Jane awakmu gak iso ngarani. Bentuke wungkul. Tak arani ali-ali ya duduk. Ya wis iku aran mas iku ya iku ngoten lho. Paham nggih? Nah, kita dituntut untuk bisa kembali kepada Allah. Artinya
Pertanyaan isyarah sing nomor telu iku adalah proses perjalanan ahadiyah menuju ke ahad. Proses wa inna ilaihi rojiun, proses pemfanaan di dalam hatimu tentang syahadat, ngilangi isinya la ilaha di dalam hatimu. Kalau itu sudah selesai, otomatis ilallah akan nyata. Paham Allah alias masih samar, manakala dalam hatimu masih ada selain Allah. Nih, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan menurut kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin bahwa kerentaknya hati atau hatir itu ada bermacam-macam. Ada dari syaitonia, ada dari malaikat, dan insya Allah mungkin dari Allah. Mohon penjelasan, terima kasih. Bapak Ibu hadirin, di dalam hati manusia itu ada khotir, atau yang lebih jelas kita maksud ihya ada dua. Ada khotir minasyaiton, ada khotir minallah biwasilatil malaikah. Kalau bahasa hikam mengatakan warid, ada warid minasyaiton, ada warid minallah. Bahasa dari Jawa, ono kerentek karep songko setan, ono karep kerentek songko Gusti Allah. Wis sampean njaluk sing luwih mudah teko ndi? Teko Jawa. Ya wis, kabeh tak jelaski. Di dalam hati manusia ada dua kehendak. Dikelompokkan menjadi dua kehendak yang berbagai macam kehendak. Kehendak pertama ini datangnya dari nafsu. Iku kalau karep-karepe nafsu iku tandanya bagaimana? Yang kedua kehendak karep, kalau karepe Allah itu tandanya yang bagaimana? Wis. Kabeh tak simpulne bali om menyang atimu. Terlepas dari bermacam-macam karep, manakala karep di dalam hatimu, terus hatimu iku duduk di takholi, karep apapun itu syaiton. Ini bahasa proses lho Pak ya, bahasa proses. Kuwi ndek karep salat bagus toh, kuwi ndek karep maksiat elek toh ya. Dua kehendak karep ini akan jadi kategori itu karep dari nafsu, manakala di dalam hatimu duduk di takholi. Apa duduk di takholi? Di mana hatimu masih melihat makhluk. Dirimu sendiri juga makhluk. Walaupunlah Anda sholat yang dikatakan baik, tetap di situ disimpulno menjadi karepe nafsu. Pandang sudut hakikat loh Pak ya, bukan syariat, bukan. Imam Ghazali mengatakan hal itu warid, apa jenenge? Napa mangkok wak nek hikame warid. Apa mau? Khotir. Hal yang seperti itu dikatakan nafsu. Cuman di dalam Ihya di situ tidak dijabarkan seperti apa yang saya katakan. Mandangi mek ngeten. Pandangan syariat kalau apik sangka Allah, kalau elek sangka setan. Diterjemahno munggah didik. Ketika saat kau berkehendak seperti itu, terus hatimu duduk di takholi, maka sucikanlah.
ora dijabarne sucikanlah iku harus berbuat tajalli ngene mboten. Sucikanlah dengan tafakur Anda maka akan ketemu maksudnya adalah tajalli. Di dalam Ihya pun juga di dalam Syarhul Hikam pun juga begitu, namanya warid. Terbatas olehnya mentafsirkan atau memaknai. Kesempurnaan itu akan berlaku dan datang manakala hatimu mau bertafakur di situ. Yang kesimpulannya di situ sampai tuntas, kalau hatimu itu masih mandang makhluknya itu masih kebuku warid utawa khotir minasyai syaiton, pandangan hakikat. Sekalipun kau niki berangkat maksiat, sebab dalam satu keterangan manakala Allah menetapkan satu ketetapan takdir pada dirimu ya ahli syuhud al-arifun fana'uhu binafsih, pasti dalam hatimu hei orang-orang yang arif, orang arifun adalah orang yang ma'rifat melihat Allah, itu tidak memandang dirinya yang berperan, sudah fana. Lah ini termasuk minallah, paham ya? Jadi tengere mengeten tok, hatimu itu duduk di mana, takholli apa ditajalli? Kalau ditajalli sekalipun ini hal-hal miturut syariat ikut dikategorikan sebagai maksiat, tetap iku minallah, dan gak mungkin hatimu bermaksiat, gak mungkin. Hatimu selalu taat. Niki wonten keterangan 4 waktu. Ada waktu taat itu tidak melihat makhluknya, walaupun dia tidak bisa keluar ke taat secara syariat ketika saat diletakkan maksiat secara syariat, hatinya tetap melihat Allah. Hal yang seperti inilah Pak yang dimaksud warid minallah. Coro karepe Gusti, tapi gak diomong lho ya. Ana sing lanang iku sapa lokalisasi ae. Berhubung wis gelek ngaji nang Jaya Baru, ditakoni ambek bojone, "Mas, sampean kok sapa kuno?" "Karepe Allah kok." Tujuannya jika dilokno, ada maksud di situ. Tetapi ketika saat pertanyaan saya, ketika saat ketetapan Allah di situ, hatimu di mana? Kalau hatimu melihat Allahnya saja, no problem. Miturut syariat bermasalah, bentuknya bermasalah, rame ambek bojone, ambek anak ya, ambek tonggone selalu gap. Takone aku no kene jare Gus yo karepe karepe Allah ya. Yo priksa nendhisik rek, ojo kesusu ngomong iki karepe Allah. Priksa nendhisik. Tolong sekali lagi priksa nendhisik. Niki proses lho Pak ya. Proses. Tetapi manakala panjenengan betul-betul di titik nol di musyahadah Allah, sudah tidak ada bahasa karepe selain Allah, ngoten enten. Nafsu setan wis tidak ada. Dadi wongkul sitok karepe Allah. Ya gak ono elek Pak, gak ono apik, semuanya jaiznya Allah. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, ketika kita bicara itu terhadap istri, terhadap anak, terhadap siapapun, memang posisi hati iku makrifat Allah apa ndak? Nek boten,
Kok kita berani mengatakan itu kabeh karepe Allah, mesti ada maksud supaya cekak dilokno. Wow, lah wis ngene iki sampean maknani dhewe bahasa ngeten iki. Nggih. Saged dipaham nggih? Nggih. Nggih, iku bedanya iki memang betul dari Allah, apakah tidak kembali kepada hati kita, apakah duduk di takholi, apakah duduk di tajalli. Sampun nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya, apa hak yang di situ, maaf ya, agak nggak enak didengar, hamil duluan dan digugurkan. Terus gimana dengan anak yang masih di bawah umur dan gimana dengan janinnya? Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap terlepas ini anaknya orang Islam, orang Majusi, orang Nasrani, semuanya dihukumi fitrah, suci. Yang dimaksud suci fitrah di sini adalah si bayi belum mengenal syahwatut dunia. Wis. Berkenaan dengan hal maulid, ya. Bagaimana sudut pandang hakikat terkait maksud kita mengeluarkan sodakoh ketika saat maulid? Bahasa syariat sampai sudah tahu sendiri, sunnah ngetokno ngene ngetokno ngono dalam kurung sodakoh, yang alasannya memperingati hari maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Nek sampai aku sebagai umatiku sing di slameti ku hari mati nggih, sedina rong dina pitung dina 40 1.000 pendak khol dan seterusnya. Nek Rasulullah iku maulute ngoten. Wis berbicara maulid, wah iki pengajian maulid 3 jam kasih Bu ngoten. Ya. Artinya maksud di situ jenengan sodakoh itu adalah mengeluarkan egoisme panjenengan. As-sodakoh daf'ul minal bala. Sodakoh iku bisa menolak bala. Artinya ini, di dalam dirimu itu ada hak yang bukan hakmu, tapi haknya fakir, miskin, dan 8 golongan. Berapa persen yang harus kau berikan terhadap mereka? Pandangan syariat untuk menjadikan fitrah di dalam apa yang kau punyai. Bahasa syariat ini mengajarkan supaya kita menjadi orang yang tidak melekti. Menjadi orang yang loman. Apa loman ini? Bahasa Jawa, bahasa Indonesianya dermawan. Ya, dermawan. Nek meleki. Medit itu bahasa Jawa. Kikir. Nah, di situ. Ada maksud lain supaya yang lemah terlindungi yang kuat. Lah, maksud hakikatnya adalah pembelajaran atas pengakuan di dalam aktivitas apapun terhadap dirimu untuk tidak segan-segan mengembalikan kepada Allah. Asini wonten mriku. Nek isok kembali nang Allah berarti menjadi fitrah suci.
Gampangane ngomong lagi, singkat cerita, Anda disuruh Allah untuk bisa kembali kepada Allah terlebih dahulu. Secara otomatis kau akan meninggalkan selain Allah, harga mati hatimu. Dengan begitulah akan menjadikan hati yang fitrah di hadapan Allah. Berarti biar dadi lagi lahir bayi yang baru lahir karepe tafaule ana kono. Tetapi sampean mung sedekah totok, apapun sing sampean keluarkan, kalau perilaku hatimu masih tetap bertaholi, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Dapat-dapate awakmu diwahno wong. Dapatnya kamu di dunia ini dipuja orang, bahwasanya kamu adalah orang yang dermawan. Pujaan-pujaan itu yang kau dapatkan. Sedangkan dari Allah nonsen, kosong. Karena apa? Perilaku hati kita di jalur hakikat kemarifat tidak ada sama sekali. Itu maksud daripada maulid. Bagaimana Nabi Musa bisa fitrah terhadap Allah? Nabi Musa selalu protes, nggak iso. Makanya kalau boleh saya ngomong, Anda kalau sudah ngaji di Ponpes Jaya Baru ini, dikeimangan gak dikeimangan tetep gak iso protes. Masih tah panganane kroso asin kepedesen ya tetep gak oleh protes. Sing ana njaba lungguhe nang nggone aspal ya tetep gak oleh protes. Sing ana njero kok ya ongkep tetep gak oleh protes. Paham ya maksudnya? Buat makanya setiap Ramadan kan wis tak omong ini tak tarik. Sampean wis wani mati. Wani melarat, nek durung wani balio gak usah gak ngaji. Pun itu sudah resiko sudah. Pun itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya bayi ketika saat 3 bulan atau 4 bulan sebelum nikah iku wis ditengi dhisik. Gampangane itu bayi hasil di luar nikah. Kita ngomong masalah sampak babaran, gak dipateni, gak digugurno. Iku bagaimana? Anak iku haram tapi kelakuane wong tua lur. Iku mau lho, dudu anake sing haram. Kelakuane. Wis. Anake tetap ya podo ambek anak-anak wong liya iku mau. Tetapi yang dibicarakan di sini adalah 4 bulan karena takut nanti kumang izin di tengah masyarakat atau entah ketahuan orang tuanya dan lain sebagainya oleh 3 bulan atau 4 bulan sadurunge nikah iku digugurno. Wonten ngoten niku. Nggih, umpama wonten, hukumnya bagaimana? Ngene, Pak. Iki kuadrat nih, siji oleh nglakoni awakmu wis di luar hukum, luru kena hukum mateni. Niki nek cara dibalekno hukum syariat, cara kita itu 2 lapis, kena hukum 2 lapis, ngelakoni salah. Pas sewang ngelakoni iku wala takroba zina innahu fahisyah. Janganlah hal itu kau dekati. Deketi tok lho apa gak oleh apa maneh ngerasaaken ngelakoni. Nyedeki tok lho, nyedeki tok. Gak sama nutul lho Pak iki. Nyedek iku kan relatif. Ana cedek iku onggang-onggang sakmene, ana nyedek iku wis pokoke bahasa cedek iku relatif, tapi gak nemplek. Apa maneh
nemplek. Iku wis kebuku cara hukum zina. Wis kena pasal. Terus nggugurno dengan maksud membunuh karena beban mental, yo ada lapis maneh. Iki nek munggui Allah bahasa syariat kita dapat 2 pasal. Tapi hal ini bisa digugurkan adzabe Allah dengan berbagai cara. Wis kadung kate lapo. Ya. Bagaimana? Ya bertobatlah. Taubatan nasuhan. Lah, lungguhe tobat nasuhan iku gak iso nek gak sampean tempuh ning nggone akhlak ilahiyah. Nek nang akhlak ijtimaiyah saiki getun, Pak. Meni ana kesempatan melakoni maneh pasti niku wong sifat basariah kita itu masih besar. Ya. Pasti ono kesempatan duwe ono sembarang siap. Ya opo ketok barang mongah-mongah ngoten. Jari kucing wetenge luwe ono dendeng dipangan. Iku wong Jawa jenenge kapok lombok, iku tobat tomat budal tobat mulih kumat. Tapi nanggone nasuh nanggone hakul iman utawa nanggone ilahiyah, disitulah nanti akan bisa ketemu. Terus kalau yang ditanyakan bagaimana janin ini, lah ngoten nggih. Wong belum wayahe lahir sudah kita bunuh di situ. Bagaimana hukumnya? Udah masalah tobat jelas balik nang kono maneh, cek ada ikatan, kembalikan pada Allah lagi. Yang jelas bayi sing durung ana donya wis mati dhisik iku pada waktu itu gak kuat jawab ambek amanai Allah. Urusan mati kok gugurno iku bahasa jawaban syariat utawa sebab wae. Asline sirroh iki mang gak kuat jawab amanah dari Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Berarti ono bayi sing lahir terus mati utawa matine dipateni iki dheweke langsung balik nang Gusti Allah. Ngoten tok. Tinggal awakmu tobat wis. Tobat wis. Barulah di situ akan bisa terurai semua opo persoalan itu. Nggih. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.